Nah pagi ini saya akan sharing, saya mau bicara satu tema firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hati yang melekat kepada Tuhan. Mari kita baca ayatnya langsung dulu ya. Mazmur 91 kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 16. Masing-masing kita membaca satu ayat. Saya membaca ayat yang ke-14, saudara 15, 16-nya sama-sama ya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 begini kata firman Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15 teruskan saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita fokus membahas bicara tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah begini, bagaimana atau seperti apa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan itu gambarannya seperti apa? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan itu kayak apa sih hati melekat sama Tuhan? Mari lihat gambar yang pertama yang saya sodorkan sama saudara. Apa sih artinya hati yang melekat dengan Tuhan? Saya jelaskan secara sederhana. Di dalam Yohanes pasal 15, saya nggak sempat tulis ya. Di ayat yang kelima atau ayat 1 sampai 5, ayat 5 saja. Nanti di rumah Anda baca ayat 1 sampai 5 deh. Tapi pagi ini coba, boleh nggak multimedia bantu saya, bantu kita Yohanes 15 ayat yang kelima. Yesus sebut pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Saya mau bicara melekat itu seperti apa. Kita bicara melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sama-sama kita membaca ayat ini ya. Anda kelihatan ya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. 2 dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tahan dulu ini ayat. Firman Allah katakan bahwa Yesus digambarkan seperti pokok anggur. Dia pokok dahannya. Dan kita semua, dan kamulah ranting-rantingnya. Kamulah ranting-rantingnya. Kata kamulah ranting-rantingnya, kamu berarti menunjuk kita tanpa kecuali siapapun kita. Apapun jabatan kita, apapun gender kita, apapun profesi kita. Pokoknya semua kita tanpa kecuali disebut ranting-rantingnya. Pokoknya dahannya adalah Tuhan Yesus. Kita semua ranting. Mau Anda jenderal, mau Anda presiden, mau raja, mau karyawan, mau hamba, mau pendeta, mau jemaat, mau tua, mau muda, mau kurus, mau gemuk, laki-laki, perempuan, tanpa kecuali. Tidak pandang gender, tidak pandang siapa dia, jabatannya apa, kedudukannya apa. Pokoknya semua kita tanpa kecuali, tanpa batasan. Ya pokoknya kita anak Tuhan, ya kita semua ranting. Yesus pokoknya kita semua rantingnya. Apa kata Yesus di ayat ini, di ayat yang kelima dalam Yohanes 15? Barang siapa, kita ranting-rantingnya, tinggal di dalam aku, melekat di dalam aku. Ini ranting tinggal melekat dengan pokok dahannya. Dan aku di dalam dia. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, Alkitab otomatis katakan, aku juga tinggal di dalam dia, di dalam kamu. Alkitab katakan apa? Hasilnya apa? Ia berbuah banyak. Lalu garis bawahi kalimat ini. Sebab di luar aku, kalau kita gak melekat sama Tuhan, di luar Tuhan, gak nempel, gak melekat sama Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Garis bawahi, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau hidup kita tidak berbuat apa-apa, ini kehidupan yang nol berarti.
Kalau kehidupan kita dikatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, ini hidup yang omong kosong. Loh maaf loh kata-kata saya. Ini sebuah kehidupan yang nol besar, yang omong kosong. Hidup di dunia tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya kita cuma numpang hidup di dunia, cuma sekedar lewat. Orang kita nggak bisa buat apa-apa, itu kan berarti cuma hidup tapi numpang lewat. Hidup cuma numpang makan, hidup cuma numpang minum, apalagi ya. Hidup cuma numpang dari kecil sampai dewasa, maaf lalu mati, selesai. Gak ada apa-apa lagi, cuma numpang lewat, cuma numpang bernafas, cuma numpang jalani hidup dan kita gak bisa bikin apa-apa. Saya sebut ini hidup yang nol besar dan hidup yang omong kosong. Hidup cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita gak mau nempel sama Tuhan, gak mau lengket sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ranting ini gak mau tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita melekat di dalam Tuhan, aku di dalam kamu, dipastikan kamu berbuah banyak. Buahnya apa nanti kita lihat. Tapi kalau kita gak melekat, gak ada buah, gak ada hasil. Kita gak dapat apa-apa benefit keuntungan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita semua rantingnya tidak mau melekat sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Makanya hidup kita jadi nol besar, omong kosong besar. Cuma numpang lewat, cuma numpang makan, minum, bernafas, selesai habis perkara. Apa itu artinya melekat sama Tuhan? Lihat gambar tadi. Seperti Yohanes 15 ayat 5 katakan, bagaikan ibaratnya ranting nempel pada pokok anggur. Anda sudah paham ya? Tetapi ini beda. Ranting nempel melekat sama pokok anggur jangan disamakan dengan ini, beda dengan perangko nempel di amplop. Kalau perangko nempel di amplop, nanti kalau lemnya kering di amplop itu, di perangko itu, nanti copot dia, lepas. Semuanya tergantung lemnya. Kalau kena angin, kalau kena panas, kering sekali, pasti copot. Hubungan kemelekatan kita dengan Tuhan, nempel melekatnya kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, tidak bisa digambarkan seperti perangko nempel di amplop. Itu bisa copot hanya karena cuaca. Itu bisa copot karena datangnya panas terik matahari. Hanya sementara, lalu lepas, tidak konsisten. Kalau Anda melekat sama Tuhan, pasti berbuah. Nah, lebih tepatnya kata melekat atau nempel, itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disalin dengan kata blend in. Blend in. Blend in artinya melebur menjadi satu. Become one, jadi satu. Blend in. Tepatnya melekat dengan pokok anggur itu melebur jadi satu. Menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita menerima semua energi aliran dari Tuhan. Kita menerima semua kekuatan aliran dari Tuhan. Yang datang dari Tuhan datang juga sama kita. Kenapa? Blend in kita sama Tuhan. Melebur menjadi satu sama Tuhan. Seperti ranting tinggal di dalam nempel di pokok anggur. Itu menyatu. Bukan cuma dilem saudara. Nanti kalau kena masalah copot. Nanti kalau kena panasnya terik matahari. Kena cuaca ekstrem lepas. Pencobaan datang lepas dari Tuhan. Tapi orang yang melekat, blend in, melebur jadi satu sama Tuhan. Gak bisa lepas karena cuaca. Gak bisa lepas karena pencobaan ujian hidup ini. Tetap menempel, melekat sama Tuhan. Blend in, melebur jadi satu. Dan orang yang melekat hidupnya kepada Tuhan, melebur jadi satu, blend in sama Tuhan. Saya akan coba tunjukkan langsung saja to the point. Ada 5 berkat dari Tuhan. Kalau hati kita ini melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita melebur jadi satu, menyatu dengan Tuhan. 5 berkat apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita lihat di Mazmur 91 ayat 14. Berkat apa? Kalau kita hidup kita melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Melekat sama Tuhan itu gambaran satu kehidupan yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ada lagu bahasa Jawa. Saya itu bisa bahasa Jawa cuman kadang-kadang angel karena gak terbiasa ngomong bahasa Jawa. Tapi saya ngerti bahasa Jawa, bisa ngomong Jawa ya. Ada lagu itu gimana itu yang gandol gusti ya. Gandol gusti, gandol gusti, gandol gusti. Terus nana bagaimana saya kurang hafal ya. Tapi dikatakan sak bendino
orang ngambil kursi itu terpelihara. Hatinya tenang, damai, sejahtera, dan seterusnya. Hatinya sejahtera. Karena saben dino itu kan setiap hari dia ngandol, bergantung, melekat sama Tuhan. Hidup kita akan damai, terpelihara. Makanya ayat ini khususnya Mazmur 91 ayat 14 dan seterusnya ada 5 berkat yang kita dapatkan kalau hidup kita melekat sama Tuhan. Di ayat yang pembacaan awal, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan meluputkan kita. Saya baca ayatnya ya. Mazmur 91 ayat pembacaan kita tadi tentunya Anda lihat, kita lihat ayat 14 saya baca ulang. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sungguh, ini penegasan, dikatakan apa? Hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, melebur jadi satu blend in sama Tuhan. Berkat apa yang kita dapatkan? Satu, maka aku akan meluputkannya. Tuhan meluputkan kita. Pendeta, apa artinya Tuhan meluputkan kita? Tahu artinya luput? Harusnya kena, tapi tidak kena. Orang katakan, pendeta luput itu apakah artinya terhindar? Sama itu. Harusnya kena, tapi terhindar, jadi tidak kena. Atau hampir kena, tapi nggak kena, itu luput. Kita itu waktu tidur malam kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidur ngorok, kita tidur itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Ada serangan dari si jahat, nggak kena sama kita. Ada orang berniat jahat, nggak kena sama kita. Gagal semuanya. Kenapa? Tuhan meluputkannya. Harusnya kena, tapi nggak kena. Luput itu namanya terhindar. Saya mau katakan dari awal, Yesus Tuhan kita, itu Tuhan yang pribadinya perkasa, kuat, berkuasa. Dia spesialisasinya sanggup meluputkan kita dari malapetaka. Dia spesialisasinya sanggup meluputkan kita dari semua kejahatan dan mara bahaya. Dari serangan-serangan setan si jahat. Dari serangan orang jahat yang coba-coba jahatin saudara. Harusnya kena, nggak kena. Hampir kena, tapi nggak kena. Kenapa? Tuhan meluputkannya. Tuhan menghindarkannya dari kita. Dia spesialisasinya, jagoannya Tuhan meluputkan kita. Meskipun dia nggak kelihatan, kuasanya itu nyata. Saya mau katakan. Jadi kalau hari ini kita seger, buger, kita sehat walafiat, saya yakin itu kuasa pribadi Tuhan nyata atas setiap kita. Berkali-kali mungkin tak terhitung tanpa sepengetahuan kita. Oh, dia suka meluputkan kita dari mara bahaya. Satu langkah kita keluar di depan rumah kita sudah maut. Tapi kita luput. Kenapa? Tuhan yang meluputkan. Saya pernah mendengar satu kesaksian langsung dari seorang hamba Tuhan. Beliau sudah almarhum. Tapi saya pikir enggak apa-apa saya sebutkan namanya. Toh ini kesaksian yang baik gitu ya. Almarhum Bapak Pendeta Yoyo Awandatu itu pernah cerita sama saya. Satu kali beliau, almarhum ini pelayanan di Singapura. Beliau kan suka pelayanan luar negeri ya. Karena bahasa Inggrisnya kan bagus ya. Pelayanan di Singapura, sama gembala di Singapura diajak sarapan bubur di Singapura. Di salah satu restoran daerah Orchard, daerah mana itu ya. Di lantai 2. Lantai 2 itu kaca kanan kiri semuanya. Bukan tembok tapi kaca. Tiba-tiba buburnya juga belum datang saudara ya. Tiba-tiba terdengar satu tembakan pistol. Dar! Lalu tiba-tiba petak gitu. Dilihat si almarhum beliau Om Yoyo Awandatu noleh ke belakang. Itu kacanya bolong saudara. Kacanya bolong. Jadi nembaknya jaraknya gak terlalu jauh kayaknya. Kacanya bolong. Cuma retak-retak sedikit tapi bolong kelihatan. Dan satpam di rumah makan itu menemukan. Tetap dalam ruangan rumah makan itu ada proyektil pelurunya. Polisi kemudian datang kata Om Yoyo Awandatu. Tapi yang saya mau ceritakan begini. Almarhum cerita begini. Beliau berkata begini. Itu kalau seandainya duduknya Om itu persis ada di hooknya rumah makan. Di apa namanya? Di hook itu apa ya? Di ujungnya rumah makan itu. Posisi ruangan di ujung. Om Awan itu katakan gini. Coba kalau duduknya Om agak sedikit ke kanan. Wah dia katakan apa ya? Dia ceritakan. Itu pasti kena pantatnya katakan. Pantatnya pasti kena tembak. Posisinya persis. Tapi untung dia agak geser duduknya. Nah itu namanya luput. Harusnya kena tapi gak kena.
di masa tahun-tahun itu 80-an 90-an beliau kan pendeta yang paling top ya. Yang dikejar-kejar sama orang di luar sana kan. Termasuk Pak Yusuf Roni, kan termasuk kan saudara, jadi target kan beliau waktu itu. Tapi Anda lihat saudara ya, luput. Mungkin tembakannya jarak dekat tapi nggak kena. Seperti cerita tentang Daud, Anda tahu Daud itu ditombak sama Raja Saul dari dekat jaraknya. Saya lupa menghitungnya berapa kali itu Saul itu mengayunkan tombaknya. Anda jangan berkata gini, berarti pendeta Saul kurang jago, kurang ahli main tombak. Siapa bilang? Saul itu suku Benyamin. Suku Benyamin ahli main ketepel dan ahli mengayunkan tombak. Ini jagoan gitu, ahli. Tapi itu pun harusnya kena. Nggak kena sama Daud, nancep di tembok itu tombak. Berarti jarak dekat, kekuatannya penuh. Harusnya kena, nggak kena, hampir kena, tapi nggak bisa kena. Kenapa? Alkitab katakan Tuhan meluputkannya. Sampai kemudian si Raja Saul sadar, kok meleset? Biasanya nggak meleset. Harusnya kena, jarak dekat kok tinggal gini kena, tapi meleset. Saul sadar, ini Tuhan yang meluputkan. Ini Tuhan yang melindungi. Ini Tuhan yang bekerja. Dia sadar. Makanya akhirnya Daud setiap kali dia ngalami hal yang jahat, suruh main kecapi kan si Daud. Dia sadar orang ini namanya Daud, ada kehadiran Allah, ada urapan Allah, ada penyertaan Allah. Lama-lama dia senang sama Daud. Walaupun kemudian dia iri hati lagi jahat sama Daud. Tapi dia lihat ini ada kuasa Tuhan. Luput terus. Atau saya kasih contoh, di gambar ini adalah Daniel di gua singa. Anda lihat gambar itu. Tuhan meluputkan kita, contohnya adalah Daniel di gua singa. Daniel itu kan pasti berdoa. Dia kan diancam dimasukkan gua singa. Suruh nyembah patung dia gak mau. Atau suruh berdoa hanya kepada Allah dewanya mereka. Dewanya orang Babel, Nebukadnezar, dia gak mau. Dia tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya, berdoa 1 hari 3 kali. Tapi ketahuan sama para menteri itu, dilaporkan, dipanggil, masukkan gua singa. Kasih kesempatan, tetap tidak mau. Tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya 1 hari 3 kali. Apa yang terjadi? Pasti Daniel berdoa. Seperti kita berdoa, Tuhan aku percaya Engkau berkuasa. Aku yakin dalam nama Yesus kalau kita, tidak mungkin aku masuk gua singa. Itu kan doa kita kan. Yang kita minta pasti sama dengan Daniel. Kita percaya dengan iman Tuhan pasti menolong kita gak masuk gua singa. Tapi apakah jawab doa Tuhan menjawab doa Daniel? Itu pertanyaannya. Saya mau tanya sama saudara. Menurut saudara, kalau Daniel berdoa, aku yakin gak masuk gua singa. Lalu apakah lalu Tuhan menjawab doa Daniel? Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan kepada doa Daniel itu beberapa langkah lebih jauh, lebih dahsyat daripada permintaan Daniel. Lebih berapa langkah dari yang diminta sama Daniel. Permintaan Daniel kan jangan masuk gua singa, tambah dimasukin, tapi dijawab doa di situ. Tuhan luputkan dia, singa tinggal terkam Daniel, singa tinggal makan Daniel. Kan gak mungkin Daniel berdoa gini, Tuhan cabut gigi singa satu-satu Tuhan. Kalau toh nanti dimakan tinggal geli gitu kali saudara ya. Tapi gak mungkin lah dia doa seperti itu. Dan kita lihat singa yang tinggal makan dia, tinggal kunyah dia. Singa bertekuk tuh di kaki Daniel. Tinggal makan, tapi gak bisa makan. Itu namanya luput dari bahaya. Daniel ngalami diluputkan dari bahaya. Sama juga dengan kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang 3-4 hari kemarin kita pelajari. Masuk dalam dapur api, tapi Tuhan meluputkan, langsung datang di situ Tuhan. Dan harusnya terbakar hangus, tapi enggak gitu loh. Tetap hidup, bisa keluar dengan seger bugar, dengan sehat walafiat. Kenapa? Tuhan meluputkannya. Ini sudah masuk dalam bahaya. Sudah dalam dalam terkaman musuh. Sudah masuk dalam rencana jahatnya musuh. Sudah dalam kondisi bahaya malapetaka. Tapi tetap Tuhan meluputkan. Wah, ini ajaib. Sama dengan kisah Yunus dilempar ke laut. Hitungannya logika kita apa? Harusnya mati. Pikiran Daniel juga sama. Waduh, pasti mati ini. Tapi Tuhan luputkan. Datang seekor ikan yang besar. Yunus diselamatkan, bahkan dimuntahkan sama ikan. Tuhan meluputkan orang ini namanya Daniel. Karena kemudian dalam perut ikan dia bertobat, datang kembali sama Tuhan. Saudara, dari cerita yang saya sampaikan sama saudara,
Ini kuasa Tuhan spesialisasinya memang meluputkan kita. Sudah dalam terkaman musuh, sudah ada dalam bahaya, sudah masuk dalam jebakan rencananya si jahat, orang-orang jahat. Sudah orang berpikir, wah pasti bangkrut nih, pasti hancur nih, pasti gagal nih. Tuhan meluputkan, Tuhan menghindarkan kegagalan. Tetap selamat, tetap sehat, malah beruntung kita. Tuhan menjawab doanya Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan jawab doanya Daniel. Itu beberapa langkah lebih jauh, lebih hebat dari yang diminta Daniel. Dia berkata, jangan masuk gua singa. Dimasukin. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya jauh lebih hebat. Dijawab nggak doanya? Dijawab. Tapi lebih hebat jawabannya Tuhan. Berkatnya lebih dahsyat. Bukan enggak masuk gua singa, masuk tapi ditolong. Wah itu kan lebih, suara itu kan lebih kencang. Kesaksiannya kan lebih dahsyat itu, melepaskan kita, meluputkan kita. Seperti satu ayat Mazmur 91 ayat 7. Saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang sangat terkenal di masa-masa pandemi corona, suka dibacakan di gereja-gereja. Tapi ini kuasa Tuhan. Anda yakin tidak kuasa Tuhan sanggup meluputkan kita? Mari sama-sama kita baca Mazmur 91 ayat yang ke-7, 2 dan 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetapi itu tidak akan menimpamu, kata Alkitab. Artinya apa? Ya Tuhan meluputkan kita, menghindarkan kita. Sudah dalam bahaya tapi luput. Orang kena tapi kita diluputkannya. Bayangkan di ayat ini 1000 itu rebah di sisi kita sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan kita, 11.000 orang. 11.000 plus satunya kita gak kena. Kenapa? Tuhan meluputkannya. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari suami istri orang Bali. Pada waktu itu dia rencana mau jalan ke Legian. Ingat peristiwa bom Bali yang meledak di Legian. Itu kan kaca-kaca pecah, tembok-tembok pecah. Bahkan di tempat lokasi dekat monumen itu ada yang di sebelah mana ya. Kalau arah mobil itu sebelah kanan itu kan sekarang jadi lapangan kosong. Itu hancur loh gedungnya. Maksud saya begini, ledakannya hebat. Luar biasa hebatnya. Sampai area itu Legian itu hancur kan temboknya. Tapi ada dua suami istri keluarga muda. Tadinya dia sudah mau jalan-jalan ke Legian. Tapi sepertinya ada dorongan di hati enggak usah ke Legian, justru pergi ke tempat yang lain. Kalau enggak mati dia di situ dua anak Tuhan ini. Tapi Tuhan itu namanya meluputkan, menghindarkan. Beda dengan cerita Daniel, sengaja masuk dilindungi. Tapi ini gak jadi masuk karena Tuhan juga meluputkan. Macam-macam dia cara meluputkan kita. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, berarti 11.000. Semuanya dikatakan apa? Rebah. Semuanya jatuh, rebah. Tapi satu tidak rebah dikatakan. Tetapi itu tidak menimpamu. Bukankah tidak berkelebihan kalau saya bilang Tuhan itu jagonya. Tuhan itu memang spesialisasinya apa? Meluputkan kita, menghindarkan kita dari segala macam kegagalan, dari segala macam malapetaka, dari segala macam mara bahaya. Anda mesti percaya, ini berkat yang nomor 1 yang Tuhan berikan. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya melekat sama Tuhan, yang blend in sama Tuhan, yang hidupnya melebur jadi satu dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan kita percaya Tuhan juga tinggal di dalam kita. Di dunia ini ada banyak mara bahaya. Di dunia ini ada banyak orang yang ternyata merencanakan kejahatan sama bisnis saudara, usaha saudara. Sudah dapat proyek, ada yang coba jegal. Anda percaya begini, Tuhan tuh menjawab doa kita. Itu seringkali lebih hebat dari yang kita minta. Itu ada ayatnya ya, Efesus pasal, saya sedikit saja. Lihat Efesus pasal yang ke-4 atau keberapa, coba saya cari dulu sebentar saja. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 20. Saya baca sedikit ayat ini ya. Dia menjawab melebihi yang kita minta. Efesus 3 ayat 20 betul. Mari jemaat Tuhan sama-sama dong kita baca ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Harus jadi kekuatan iman buat setiap kita. 2 dan 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan
atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anak Tuhan yang melekat sama Tuhan, yang melebur jadi satu dengan Tuhan. Kita di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita. Alkitab katakan apa? Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kekuatan Allah yang menolong kita. Ada kuasa Allah yang menyertai kita, yang sanggup meluputkan kita. Bahkan kalau kita berdoa, seringkali jawaban Tuhan itu melebihi yang kita doakan. Bahkan melebihi yang kita pikirkan. Ini yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 2 pasal 2 ayat 9. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar telinga, bahkan tidak pernah timbul di hati kita. Itu disediakan oleh Tuhan. Sampai kita cuma nangis. Kita cuma terkagum, kok dahsyat Tuhan. Membuat hati kita semakin melekat sama Tuhan. Seringkali Tuhan itu menjawab doanya melebihi yang kita doakan. Melebihi yang kita minta. Kita pikir, aduh gak dijawab doaku. Tunggu dulu. Kadang-kadang kita merasa gagal. Tuhan gak jawab doa saya. Masuk dapur api kesengsaraan. Sudah dibawa masuk dalam dapur api kesengsaraan. Tapi tetap Tuhan hindarkan dia dari kematian. Dimasukkan di gua singa itu kesulitan yang besar. Tapi kesulitan singa gak bisa telan, gak bisa makan. Itu kan Tuhan meluputkan. Dan kesaksian itu lebih hebat loh. Ketika orang lihat itu, wah Tuhan itu dahsyat. Ketika kita ngalami itu kita merasakan, iya ya harusnya selesai. Harusnya rugi, harusnya bangkrut. Harusnya jadi miskin aku dan bangkrut segala macam. Tapi Tuhan meluputkan, malah jaya, malah diberkati. Nah masuk akal. Tuhan kita memang gak masuk akal. Namanya juga Yesus Tuhan kita. Tuhan itu gak masuk akal. Kemarin saya katakan Tuhan itu bukan kayak objek yang kita bisa selidiki. Dia subjek pribadi yang harus kita alami kuasanya. Dia gak terbatas. Gak bisa diselidiki kayak tikus percobaan. Disembelih, dilihat kok kulitnya gini ya. Oh gak bisa Tuhan kita. Oh Tuhan tuh gini, Tuhan gini. Gak bisa. Gak terbatas. Gak bisa menyelidiki kayak kelinci percobaan. Gak, banyak orang sekarang seperti itu. Yang penting gini loh, percaya melekat sama Tuhan. Berkat yang pertama, Tuhan meluputkan kita. Yang kedua, kalau gak selesai 5 masalahnya. 5 berarti saya sambung besok ya. Yang kedua kita lihat, Tuhan membentengi hidup kita. Ini berkat yang kedua kalau kita melekat sama Tuhan. Saya baca ulang ya, ayat 14. Masih di ayat 14 dalam Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Yang pertama apa? Nomor 1, maka aku akan meluputkannya. Berkat yang kedua ini, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ya iyalah, kalau orang melekat sama Tuhan pasti kenal nama Tuhan yang berkuasa. Ya kita panggil siapa kalau kita dalam kesulitan? Yesus tolong saya. Engkau juru selamatku. Orang yang mengenal nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, dikatakan mengenal namaku, punya huruf besar. Nama Tuhan itu berkuasa lah. Ya orang kalau melekat sama Tuhan, siapa andalanya? Nama Tuhan lah. Jadi kalau Anda dalam masalah, sebut panggil nama Yesus. Saya mau tanya sama saudara, apakah Anda masih percaya sampai hari ini? Nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita memanggil, menyebut, minta tolong kepada nama ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya enggak? Nama ini nama yang berkuasa. Berkuasa meluputkan. Bahkan berkuasa membentengi kita. Panggil nama itu. Namanya orang melekat sama Tuhan. Berkat yang kedua orang melekat itu. Tuhan membentengi hidup kita. Membentengi itu seperti tembok ya. Ada satu cerita di perjanjian lama, Ayub pasal 1. Satu kali iblis beredar-edar keliling-keliling menghadap Tuhan Allah. Lalu Tuhan ngomong gini, hey iblis, lu tahu gak? Di dunia ini, di muka bumi ini tepatnya, tidak ada orang kayak hambaku Ayub. Dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia setia, hidupnya saleh. Saleh, jujur, takut Allah, menjauhi kejahatan. Gak ada di muka bumi kayak orang dia. Iblis katakan apa? Ya tentu saja Tuhan dia saleh. Tentu saja Tuhan Allah. Dia jujur, takut akan Allah. Dia jauh dari yang jahat. Lah engkau memagari dia.
Engkau mengelilingi dia dengan pagarmu, maka segala yang dikerjakannya kau memberkatinya dengan pagarmu itu. Saudara bayangkan, baru dipagari keliling saja hidupnya Ayub sudah begitu berhasil. Hidupnya Ayub sudah begitu diberkati. Karena dikelilingi pagar sama Tuhan, kata iblis. Tentu saja dia saleh, sebab engkau memberkati dia. Engkau mengelilingi hidupnya dengan pagarmu. Baru kasih pagar, udah berhasil dia. Ini benteng loh. Benteng itu seperti benteng Yeriko. Kota Yeriko itu temboknya tebal disebut benteng. 2 berjenjang, 6 meter, 6 meter, 14 meter tingginya. Musuh gak bisa tembus. Satu contoh ayat ini terakhir dulu ya. Bagian 2 ini terakhir, saya lanjutkan besok 3 sampai 5. Amsal 25 ayat 28. Saya baca saja dengan cepat. Orang yang tak dapat mengendalikan dirinya ya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota zaman dulu itu pinggiran kotanya itu pasti tembok keliling, pagar tembok keliling, jadi kayak benteng. Benteng itu untuk apa dibangun? Kota zaman dulu selalu begitu, beda dengan kota zaman sekarang. Kota zaman sekarang pinggiran kotanya itu perumahan. Kota zaman dulu pagar tembok keliling, untuk apa? Melindungi kota. Keamanan kota untuk rakyat tinggal di dalam kota itu. Musuh gak bisa menyerang, musuh gak bisa masuk seenaknya. Dan Alkitab kasih gambaran, orang yang gak dapat menguasai dirinya, itu seperti kota yang gak ada temboknya. Kota yang roboh temboknya, apa yang terjadi? Si jahat gampang masuk. Rancangan yang jahat orang lain gampang menghancurkan saudara. Gak ada tembok. Makanya saudara jadilah orang yang bisa mengendalikan diri. Sesulit apapun kita hadapi. Menghadapi orang-orang di hadapan kita yang gak nyaman buat kita. Rasanya bikin emosi. Rasanya bikin kepalamu meledak. Bikin hati ini risau bagaimana di hati kita. Tetap kendalikan dirimu. Tetap sabar. Tetap beriman, tetap percaya. Meskipun realita kenyataan di depan mata ini besar masalahnya. Ini orang bikin ini kejahatan. Tetap kendalikan dirimu. Tetap bertahan dalam iman. Tetap sabar dalam Tuhan. Tetap setia taat dalam Tuhan. Tetap kendalikan dirimu. Sebab orang gak bisa kendalikan diri. Itu kayak kota gak punya tembok. Apa jadinya sebuah kota gak punya tembok? Sewaktu-waktu musuh bisa masuk. Sewaktu-waktu musuh mau pagi gelap buta, mau siang terang benderang, musuh datang masuk. Gampang ditaklukkan, gampang dibunuh sama musuh. Gampang dikalahkan sama musuh. Kenapa? Gak punya benteng perlindungan. Benteng ini kelihatan sama musuh, tapi musuh gak bisa masuk. Zaman Raja Sedekia, kerajaan Babel gak bisa 3 tahun loh. Cuman diembargo, dikelilingi. Itu Babel gak bisa masuk, karena ada benteng Yerusalem di atas bukit kan. Kelihatan bentengnya. Tapi ada musuh di dalamnya. Tapi musuh di luar gak gampang bisa menyerbu. Ada tembok keliling. Dan saya mau ingatkan. Kalau hatimu melekat sama Tuhan. Engkau sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Dan kita selalu menyebut, memanggil nama Yesus Tuhan kita. Tuhan meskipun gak kelihatan. Dia jadi benteng buat kita. Percayalah itu. Meskipun Yesus Tuhan kita tidak kelihatan dengan mata kita. Dia itu jadi benteng buat kita. Ada benteng melindungi keluarga kita. Ada benteng jagai hidup pribadi kita. Ada Tuhan gak kelihatan tapi jadi benteng kita. Benteng keluarga kita. Benteng keuangan pekerjaan kita. Setan gak bisa masuk. Orang niat jahat gak bisa masuk. Saya tutup dengan satu ayat ya. Zakaria, coba multimedia saya gak sempat tunjukkan tadi ya. Zakaria pasal yang kedua ayat yang kelima. Terakhir saudara ya. Zakaria pasal 2 ayat yang kelima. Dengan cepat saya baca, dikatakan begini. Zakaria pasal 2 ayat yang kelima. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi, pagar berapi baginya. Aku sendiri kata Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan sendiri jadi tembok buat kita. Bahkan tembok berapi loh menjagai. Orang gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat, tapi orang gak bisa menembus. Orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan jadi tembok kita, benteng kita. Jadi ini berkat yang luar biasa saudara ya, yang kita terima dari Tuhan. Mari hidup melekat sama Tuhan. Sehingga Tuhan meluputkan kita. Yang kedua, Tuhan jadi benteng perlindungan kita. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.